Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 2, materi SBDP. Nah, di pembelajaran kali ini itu ada di halaman 130, 129 sampai 130. Jadi coba buka bukunya. Di situ kamu akan ketemu tentang materi cerita bergambar. Cerita bergambar ini memiliki pengertian yaitu cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, cerita bergambar ini sering sekali temukan dalam komik. Makanya itu contoh yang sering kita temukan dalam cerita bergambar adalah komik. Nah, cerita bergambar memiliki beberapa unsur. Ada 6 unsur dalamnya. Apa saja? Yang pertama itu adalah panel. Panel adalah kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Yang kedua ada narasi, yaitu yang berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, dan situasi. Berarti dia ini menjelaskan tentang keterangan waktu. Yang ketiga itu ada parit. Parit adalah ruang di antara panel. Yang keempat, balon kata, yaitu tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Di balon kata, anak ibu sudah belajar pada tema 1 subtema 2, materi komik. Ada banyak jenis balon kata tergantung si narator ingin menggunakan jenis yang seperti apa. Balon kata digunakan pada komik untuk menunjukkan jalan cerita dari komik itu sendiri. Yang terakhir adalah ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Jadi, dari ilustrasi kita bisa mengetahui jalan ceritanya. Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu ibu ambil dari komik Islami. Nah, di sini cerita ini ada 4 frame. Frame yang pertama gambarnya sedang mengambil wudhu, yang kedua minta maaf, yang ketiga penjelasan si guru, dan yang keempat dia mengulang untuk mengambil wudhu lagi. Nah, unsur-unsurnya kita lihat di komik ini. Yang pertama panelnya. Panel yang berisi kotak ilustrasi. Jadi di garis pinggir yang hitam ada lagi 6 kotak di dalamnya atau frame. Frame, nah garis pinggirnya itu dinamakan dengan panel yang berwarna tinta hitam yang lebih tebal dibandingkan yang di luarnya. Yang kedua ada narasi. Kalau narasi itu berisi tentang keterangan tempat, waktu, atau situasi. Nah, di cerita ini bisa jadi kemungkinan narasinya menjelaskan di sekolah, karena ini sepertinya jam berwudu anak-anak sekolah. Yang ketiga itu ada parit. Parit itu adalah jarak antara frame atau kotak panel dengan garis terluarnya. Nah, di garis terluar itu kan ada yang tipis, yang di dalamnya lebih tebal. Ada jarak putih di antaranya, itu parit namanya. Sebelum masuk ke dalam gambar narasi, dia itu ada garis pinggir terlebih dahulu. Yang keempat itu ada balon kata. Balon kata itu tempat diletakkannya teks percakapan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 balon kata. Yang terakhir yaitu adalah ilustrasi. Kalau ilustrasi itu adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Jadi gambar-gambarnya ini dinamakan dengan ilustrasi. Jadi dari gambar itu mendukung jalan ceritanya si komik ini seperti apa. Nah, coba buka tugasnya yang ada di halaman 131 tentang komang yang baik hati. Koma yang baik hati ini tugas kamu adalah mengisi balon katanya sesuai dengan cerita yang ada di halaman 130. Jadi baca dulu ceritanya yang ada di halaman 130, kamu pahami baik-baik, baru kamu masukkan narasinya. Narasi itu yang ada di kolom atas.
Nah, narasi itu dimasukkan dengan cara membuat cerita singkat dari cerita yang sebelumnya. Misalnya, suatu hari Komang dan ibunya pergi ke pasar untuk belanja. Tanpa sengaja, Komang melihat nenek-nenek yang sedang kesulitan. Itu misalnya narasinya. Nah, kemudian kamu masukkan teks percakapan antara Komang, ibu, dan nenek sesuai dengan narasi cerita singkat yang ada di halaman 130. Contoh misalnya yang di frame pertama. Frame pertama itu kan kolomnya kedua-duanya kosong. Itu si Komang dengan ibunya. Bisa jadi kamu masukkan dengan bahasa kamu sendiri. Bu, saya senang hari ini pergi ke pasar karena di sini banyak yang bisa dilihat seperti ikan dan sayur mayur. Mungkin nanti si ibu menjawab, ya lain kali ibu akan membawa kamu ya. Nah, itu contoh narasi yang dimasukkan ke dalam balon kata. Jadi, gunakan kreativitas kamu menggunakan kolom yang ada, tetapi tetap seperti jalan cerita yang ada di halaman 130. Jadi boleh kamu karang kata-katanya seperti apa percakapan antara si ibu, Komang, dan nenek. Nah, cukup sekian penjelasan dari ibu. Mudah-mudahan anak ibu paham. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.